Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Refleksi Pribadi. Channel yang membahas seputar cerita-cerita horor dan cerita mengerikan yang menarik buat didengerin. Hari ini gue mau bahas cerita tentang 5 orang remaja yang ngadain pesta Halloween di rumah yang terkutuk. Mereka semua ngalamin hal yang mengerikan yang gak pernah mereka bayangin sebelumnya. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, gue mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah nontonin video-video gue sebelumnya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa buat subscribe, aktifin lonceng notifikasinya, dan jangan lupa buat like video ini kalau kalian udah siap dengerin cerita serem kita kali ini. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita mulai. Di sebuah kota kecil, berdiri sebuah rumah tua yang sudah lama kosong. Rumah itu dikenal sebagai rumah berhantu oleh warga sekitar. Dan banyak yang mengatakan bahwa wanita tua yang tinggal di dalamnya adalah seorang penyihir yang melakukan ritual-ritual gelap. Pada suatu malam, wanita itu meninggal dunia secara misterius. Tubuhnya ditemukan tergeletak di ruang tamu, dengan mata yang terbuka lebar dan wajah yang pucat. Polisi tidak dapat menemukan penyebab pasti kematiannya, tetapi mereka menduga bahwa wanita itu mungkin mati karena serangan jantung. Sebelum meninggal, wanita itu mengutuk rumah itu dan semua orang yang masuk ke dalamnya. Dia mengatakan bahwa rumah itu akan menjadi tempat yang mengerikan bagi siapapun yang berani menginjakan kaki di dalamnya. Warga setempat percaya bahwa kutukan wanita tua itu telah menjadi kenyataan. Sejak kematiannya, rumah itu telah menjadi semakin menyeramkan. Banyak orang yang mengaku melihat penampakan hantu wanita tua itu di sekitar rumah. Mereka juga mendengar suara-suara aneh dan merasakan kehadiran yang tidak menyenangkan. Pada malam Halloween, 5 remaja yaitu Rian, Dina, Raka, Lina, dan Bima berkumpul di rumah Rian untuk merencanakan pesta. Mereka semua adalah teman dekat dan mereka suka bersenang-senang. Rian adalah anak yang pemberani dan suka tantangan. Dialah yang pertama kali mengusulkan untuk mengadakan pesta di rumah kosong itu. Itu akan menjadi tempat yang sempurna untuk bersenang-senang, kata Rian. Rumah itu sudah lama kosong dan tidak ada orang yang tahu kita di sana. Dina adalah anak yang penakut, tetapi dia juga senang bersenang-senang. Dia agak ragu tentang ide Rian, tetapi dia akhirnya setuju untuk ikut. Aku tidak tahu, kata Dina. Rumah itu terlihat menyeramkan. Raka adalah anak yang suka bercanda. Dia selalu membuat semua orang tertawa. Dia tidak percaya pada hantu. Jadi dia tidak takut untuk pergi ke rumah itu. Jangan khawatir, kata Raka. Hanya ada hantu di film-film. Lina adalah anak yang tenang dan cerdas. Dia tidak terlalu suka pesta, tetapi dia setuju untuk ikut karena dia ingin mendukung teman-temannya. Baiklah, kata Lina, aku akan ikut. Bima adalah anak yang atletis dan populer. Dia selalu menjadi pusat perhatian. Dia tidak takut untuk mencoba hal-hal baru. Jadi dia juga setuju untuk ikut. Akhirnya kelima remaja itu pergi ke rumah kosong itu. Mereka membawa minuman, musik, dan kostum Halloween. Mereka berpikir bahwa rumah itu adalah tempat yang sempurna untuk bersenang-senang dan menakut-nakuti satu sama lain. Setelah sampai di sana, mereka mulai minum dan menari. Mereka bersenang-senang, tetapi mereka juga mulai merasa sedikit takut. Akan tetapi, pesta berlangsung dengan meriah. 5 remaja itu menari dan bersenang-senang. Pada saat berpesta, Rian tanpa sengaja menemukan ruang bawah tanah di rumah itu. Dia penasaran,
ingin melihat apa yang ada di dalamnya. Setelah sampai di dalam ruangan itu, tiba-tiba Rian melihat sebuah buku tua di ruang bawah tanah. Buku itu tergeletak di atas meja dan halaman-halamannya terbuka. Rian pun penasaran. Jadi dia mendekati meja dan mengambil buku itu. Buku itu terbuat dari kulit tua dan bersampul kayu. Ada beberapa simbol dan tulisan yang tidak bisa dimengerti oleh Rian di sampulnya. Rian mencoba membuka buku itu dan mulai membaca. Dia membaca tentang mantra-mantra sihir dan ritual-ritual pengorbanan. Dia tidak percaya pada sihir, tetapi dia merasa tertarik untuk membaca lebih lanjut. Tiba-tiba Rian melihat sebuah mantra yang menarik perhatiannya. Rian tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia membaca mantra itu. Tetapi dia merasa penasaran. Dia membuka mulut dan mulai membaca mantra itu. Segera setelah dia selesai membaca mantra, lampu-lampu di rumah itu padam. Ruangan itu menjadi gelap gulita. Mereka semua mulai merasa takut. Mereka mendengar suara-suara aneh di sekitar mereka. Suara-suara itu seperti suara langkah kaki, tawa dan jeritan. Rian merasa ada yang salah. Dia tidak tahu apa itu, tetapi dia merasa tidak nyaman. Dia ingin keluar dari ruang bawah tanah itu, tetapi dia tidak tahu bagaimana caranya. Dia mencoba membuka pintu, tetapi pintu itu terkunci. Dia pun berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang mendengarnya. Dia mulai panik. Dia tahu bahwa dia terjebak di dalam ruangan bawah tanah itu. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Sementara itu, di lantai atas, teman-temannya mulai merasakan ketakutan. Mereka mendengar suara-suara aneh di sekitar mereka. Mereka mencoba untuk keluar dari rumah itu, tetapi pintu dan jendela juga terkunci rapat. Mereka menyadari bahwa mereka terjebak di dalam rumah berhantu itu. Mereka semua mulai mencari Rian. Mereka mencari di seluruh rumah, tetapi mereka tidak bisa menemukannya. Tiba-tiba mereka mendengar suara tertawa keras. Suara itu datang dari arah ruang bawah tanah. Mereka semua berbalik dan melihat sosok wanita tua yang berdiri di pintu masuk ruang bawah tanah. Wanita itu mengenakan gaun hitam panjang dan rambutnya panjang. Dengan mata merah menyala. "Aku telah menunggu kalian," kata wanita itu. "Ayo bergabunglah denganku." Mereka ketakutan melihat semua itu. Akhirnya mereka berlari menjauh dari wanita itu. Mereka berlari secepat yang mereka bisa. Tetapi wanita itu mengejar mereka. Mereka tidak bisa menemukan jalan keluar. Wanita itu semakin dekat dan semakin dekat. Mereka berpencar, berlari sebisa mungkin. Akhirnya satu persatu, remaja-remaja itu mulai diserang oleh roh-roh jahat yang menghuni rumah itu. Raka adalah yang pertama tewas. Dia sedang bersembunyi di kamar mandi. Kemudian dia melihat sosok wanita tua menyeramkan di cermin. Sosok itu mengulurkan tangannya dan menyeret Raka ke dalam cermin. Lina adalah yang kedua yang tewas. Dia sedang berlari ke arah dapur. Kemudian dia melihat pisau dapur yang melayang di udara. Pisau itu menusuk Lina di dadanya dan membunuhnya seketika. Bima adalah yang ketiga tewas. Dia sedang berada di ruang tamu. Kemudian dia melihat api yang menyala di perapian. Api itu tiba-tiba membakar Bima hidup-hidup. Dina adalah yang keempat tewas. Dia sedang bersembunyi di bawah meja. Kemudian dia melihat tangan-tangan tak kasat mata yang keluar dari dinding.
Kemudian tangan itu mencekik Dina sampai mati. Rian adalah satu-satunya yang tersisa. Dia berhasil keluar dari ruang bawah tanah setelah memecahkan kaca jendela. Dia mencari teman-temannya, tetapi hanya menemukan mayat-mayat mereka yang berlumuran darah. Dia ketakutan dan berlari menuju pintu depan, berharap bisa lolos dari rumah itu. Namun dia terkejut ketika melihat bahwa pintu itu terbuka dan di depannya berdiri wanita tua yang sudah meninggal itu. Wanita tua itu tersenyum jahat dan berkata, "Selamat datang di pesta Halloween-ku. Kamu adalah tamu terakhir yang saya tunggu-tunggu." Rian ketakutan. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia ingin berlari, tetapi dia tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa berdiri di sana, menatap wanita tua itu dengan ketakutan. Kemudian secara tiba-tiba, wanita tua itu menyerang Rian secara membabi buta, hingga akhirnya Rian pun tewas seketika. Keesokan harinya, polisi datang ke rumah itu setelah mendapat laporan dari warga. Mereka menemukan 5 mayat remaja di dalam rumah itu dan sebuah buku tua yang tergeletak di lantai. Mereka tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi dan menyimpulkan bahwa itu adalah kasus pembunuhan berantai. Mereka tidak menyadari bahwa di balik pintu ruang bawah tanah ada sebuah altar yang berisi tulang belulang wanita tua itu. Dan di atasnya ada sebuah lilin yang masih menyala. Lilin itu adalah simbol dari kutukan wanita tua itu. Kutukan itu masih ada dan akan terus menghantui siapapun yang berani memasuki rumah itu. Nah, itu dia cerita horor yang bisa gue bawain kali ini, teman-teman. Kalau kalian suka dan belum subscribe, yuk langsung aja ditekan tombolnya. Dan jangan lupa buat aktifin lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan cerita seru selanjutnya. Kalau ada cerita misteri yang kalian alami, share aja di kolom komentar. Siapa tahu cerita kalian bisa jadi bahan video selanjutnya. Terima kasih udah nemenin gue. Sampai ketemu di cerita horor berikutnya. Selamat tinggal.